Bab 1622, Makhluk Misterius. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber rasa dingin ini tampaknya adalah makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang berbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pandangan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat melihat ujung tubuhnya ketika pandangannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu emas. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan melayang di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Orang bisa membayangkan betapa luar biasanya besar makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama beberapa dekade telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu yang bisa melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada makhluk mengerikan yang ada di dalam ruang yang sunyi ini, yang tampaknya tidak memiliki kehidupan? Meneguk, tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk macam apa itu. Aku tidak boleh tinggal di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa dasar dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga berniat untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa di state-nya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Yang terbaik adalah tidak berlama-lama di tempat ini. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan meminta Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki istana dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan mundur saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa tubuh makhluk besar di bawahnya sedikit bergetar. Meskipun gerakan ini sedikit, itu masih menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Dalam hal itu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah lama tertutup, tiba-tiba terbuka ketika Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki kemerahan samar di dalamnya. Mata itu sungguh-sungguh. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiao Yan saat mereka membukanya. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa di state miliknya. Baru kemudian dia berhasil mengurangi perasaan jatuh ke dalam rawa ini. Perampok makam, apakah kamu membawa batu giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung rasa dingin sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Aku tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada batu giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk.
Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Api teratai iblis pemurni menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang memanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya. Suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruang tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu emas terang menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan menembak dengan kejam ke arah Xiao Yan. "MU!" Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan spiritual yang menakutkan serangan menyapu dari segala arah. Dalam sekejap, itu dengan kejam bertabrakan dengan pilar cahaya ungu emas. Ledakan! Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. "MU! MU!" Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih ada. Yellow Spring Divine anger dari jiwa di state Xiao yang tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Bang-bang! Dua serangan gelombang sonik spiritual menabrak cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang dimiliki orang besar ini. Shock melonjak dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan di State Soul. Suara makhluk misterius di dalam kegelapan kosong itu mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia mengambil keuntungan dari kekuatan untuk sekali lagi bergegas ke pintu keluar dari dunia ini. Suos! Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu emas melintas. Itu benar-benar diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu, ia menghantam Xiao Yan dengan marah. "Sial!" Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 26 teratai api pemusnahan berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkan mereka ke belakangnya tanpa menoleh. Bang-bang! Teratai api pemusnahan meledak di segel cahaya. Gelombang api bergejolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar cahaya keluar. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan Purifying Demonic Fire Lotus dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retak-retak! Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu menabrak tubuh Xiao Yan. "Guru!" Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici! Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya tidak jauh. Itu memancarkan gelombang suara mendesis yang dipancarkan. "Tetap di belakang dan temani aku." Makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak dengan getir setelah dia merasakan angin yang mengunci dirinya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang bergoyang di kejauhan.
Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun kamu memiliki jiwa di state, tubuhmu hanya berada di kelas Dousheng bintang 7. Bukankah itu lelucon jika saya membiarkan Anda melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang dekat dengan pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiao Yan. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya hendak menghancurkan ke bawah, darah yang melekat padanya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas-bas! Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang berlama-lama di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab menerobos menahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung, segel cahaya tiba-tiba berhenti ketika masih belasan kaki dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang merencanakan pertarungan habis-habisan, menjadi terkejut. Matanya berkedip dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di tepi ruang. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar dalam kegelapan mengandung kehilangan yang tampaknya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan-lahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes ke bawah dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah, ada bau anak itu. Tiba-tiba, raungan keras seperti gempa bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah terhenti selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menabrak angkasa. Namun, cahaya redup muncul di atas wilayah ini dalam menghadapi serangan habis-habisan. Cahaya redup ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sekuat penjara. Tahu dia dewa kuno, dasar bajingan! Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakan yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap dengan kejam ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi dengan perasaan enggan bergema di seluruh ruang ini. Namun, pintu batu kuno tetap diam di hadapan raungannya yang marah. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Bab 1623, Percakapan. Bang! Suara ledakan magma tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun Er. Xiao Yan gegeh, Sun Er bergegas maju. Ekspresinya berubah drastis setelah melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Yan melintas dan mendarat. Dia menyeka jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya khusyuk saat melihat terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada keberadaan yang begitu menakutkan di dasar magma. Apa yang terjadi? Su Qian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiao Yan. Namun, bahkan dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Hal mengerikan seperti apa yang ada di dasar magma? Pak Tua, beritahu kepala klan Gu Yuan dan yang lainnya bahwa berita itu telah dikonfirmasi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi berkedut hebat setelah mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Segera,
Dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberi tahu Gu Yuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. Rumah dewa kuno benar-benar terletak di bagian bawah magma. Cailin sedikit terkejut saat dia melihat terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Iya? Xiao Yan mengangguk. Dia segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Gu Yuan dan Hun Tiandi di alam di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak bisa meninggalkan alam itu. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiao Yan tertawa pahit dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, kemungkinan tidak ada orang yang hadir yang dapat menaklukkannya jika ia menyerang. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan dipil embrionik, dia mungkin benar-benar akan menembus kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan tentara aliansi tidak akan bisa melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Aula utama di dalam wilayah Hun. Apakah kamu mengatakan bahwa misimu telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan melihat sosok berlutut yang gemetar di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah. Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Hun Yu dan yang lainnya telah dikejar oleh kelompok Xiao Yan segera setelah mereka tiba di wilayah sudut hitam. Mereka semua telah binasa di tangan kelompok Xiao Yan. Sosok di bawah ini dipenuhi keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi tenggelam saat dia menuntut. Kepala klan, Xiao Yan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah sudut hitam. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Orang itu buru-buru berkata, bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelum ini, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu bahkan jika Akademi mengirim pesan meminta bantuan? Nihility Devouring Flame di sampingnya mendengus dingin. Sosok-sosok yang membungkuk di bawah itu melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini. Namun, mereka semua menyuarakan persetujuan mereka. Maksudmu mungkinkah Xiao yang juga mengetahui informasi bahwa Istana Dewa Kuno terletak di wilayah sudut hitam? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiao Yan bisa langsung mengetahuinya? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu berkeliaran di Black Corner Region sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang telah dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu. Ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kami jika terjadi masalah. Ya, penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas, berita kemunculan Xiao Yan di wilayah Black Corner membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Gu Yuan itu? Kata api pemakan Nihility. Baru-baru ini, Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini.
Saya sudah mendapatkan seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang terhubung ke alam Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah sudut hitam. Aku akan menunda Gu Yuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara samar. Iya, The Nihility Devouring Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama saya bisa mendapatkan dipil embrionik di dalam rumah dewa kuno, yang disebut pasukan aliansi tidak akan lain adalah semut. Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyum sedingin es muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Gu Yuan duduk di menara batu di puncak dunia bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat beriak di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Gu Yuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia dapat mendeteksi sedikit fluktuasi di ruang di sekitar tempat itu. Berdengung, ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidiki. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan, yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya ketika sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul lagi. Hun Tiandi! Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampaknya halus di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar, jatuhnya dua lainnya sangat terkait denganmu. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia menatap Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu begitu aku maju ke kelas Dou di masa depan." Gu Yuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hun Tiandi benar-benar akan mencoba merekrutnya. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, "Apakah menurut Anda itu mungkin?" Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tampaknya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, ada desas-desus bahwa seorang elit Du Di sangat kuat. Tapi mengapa para elit Du Di dari waktu itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening dengan erat tetapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan akan terungkap begitu aku maju ke kelas Dou Di. Hun Tiandi menatap ruang kosong yang tak berujung. Ada kilatan aneh yang melintas melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa. Dunia ini tidak akan bisa menahanku. Kata-katanya liar dan sombong. Namun, ada juga aura mengerikan yang melonjak darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia mengerti bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menunda aku, kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini. Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, sudah waktunya. Rumah dewa kuno ada di wilayah sudut hitam, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata, senyum di wajah Hun Tiandi menegang ketika kata-kata ini diucapkan.
Itu dengan cepat menghilang ketika dia menjawab, "Kamu memang menyadarinya." Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, yang terakhir pasti mengerti situasinya dengan cukup baik. Jika tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Sepertinya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kami akan segera mencari tahu siapa yang akan kalah. Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah itu karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan menyadari lokasi istana Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar seorang skroge. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang ditolak benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hunnya telah menderita banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan istana Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang menyembunyikan beberapa informasi. Hun Tiandi menghela nafas pelan. Jika bukan karena Xiao yang secara bertahap menonjol di dataran tengah, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa yang terakhir benar-benar lolos dari banyak serangan oleh klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari waktu itu telah melebarkan sayapnya. Karena banyak skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siapa yang menyangka bahwa kesalahan kecil ini pada akhirnya akan menciptakan masalah besar bagi mereka? Kamu akan berakhir menderita jika kamu meremehkannya. Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, dia mungkin akan lebih menonjol daripada Xiao Xuan. Oh! Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasimu cukup tinggi. Namun, karena klan Hun saya mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang, ayo pergi ke wilayah sudut hitam dan lihatlah. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya perlahan menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat Hun Tiandi yang telah menghilang. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan dari alam bintang. Dia memandang Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah sudut hitam. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun. Bab 1624, Kedatangan Pertempuran Besar. Akademi Jianan. Banyak siswa yang datang dan pergi menyusuri jalan besar yang ditumbuhi pepohonan di pinggirnya. Energi yang unik untuk pria dan wanita muda menyebar ke seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Karena itu, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua terkait dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi di saat santainya yang langka. Dia melihat ke langit biru sementara mulutnya mengunyah rumput, yang secara bertahap mengisinya dengan beberapa kepahitan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa diam-diam berbaring di akademi dan melihat langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda sejak saat itu. Memang sudah bertahun-tahun. Sebuah suara lembut tiba-tiba ditransmisikan dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan menatap instruktur cantik yang memiliki sepasang kaki seksi panjang di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyum menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia melotot keras pada Xiao Yan dan mencaci. Kamu sudah sangat tua tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana menjadi serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum.
Kedua tangannya diletakkan di belakang kepala. Dia tidak mengatakan apa-apa. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh aula jiwa dan klan Hun sampai-sampai dia hampir tidak bisa mengatur napas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan berlatih terus-menerus dia akan dapat melarikan diri dari nasib hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Selain itu, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan berakhir dengan nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hatinya yang semula tegang menjadi rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang bisa dia lakukan. Dia juga telah melakukan upaya terbesar untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, saatnya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan bertekad dibandingkan saat itu. Kelembutan asli samar-samar berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa dilihat orang untuk waktu yang lama. Xiao Yu melengkungkan bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun ini yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya secara liar. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesona pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul di dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat instruktur wanita cantik di sampingnya, yang menggigit bibir merahnya, dan tersenyum bertanya. Itu benar, mata cerah Xiao Yu berkedip kali ini saat dia tersenyum manis. Balasan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, batuk pelan dan menarik pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak dalam dirinya secara bertahap berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia segera tertawa, "Kamu sepertinya cukup membingungkan. Ini adalah kata-kata yang diminta anggota klan untuk saya bawakan kepada Anda terakhir kali saya kembali ke Kekaisaran Jia Ma." Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyum di sudut mulutnya menjadi jauh lebih hangat. Saat ini, generasi muda dan bahkan beberapa generasi tua dari klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain dapat memarahi mereka, tetapi jika orang-orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang masuk ke berbagai sekte sendirian karena ini. Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya muncul seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Hehe, dewa mereka ini disebut sampah yang tidak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Orang kecil. Itu adalah sesuatu sejak kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang mempesona ke arah Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang hal-hal di klan sambil melihat langit biru. Dia tidak memiliki kesenangan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiaman beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Beberapa tahun yang lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun,
Tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara mencantumkan namamu, menyebabkan para tetua itu tidak dapat tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya, yang matanya tertutup. Napas yang terakhir juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, Xiao Yan setenang bayi. Xiao Yan telah tidur. Bahkan Xiao Yu terkejut setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Beberapa belas kasihan muncul di matanya. Tangan HRR dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di kaki lembutnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajahnya. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Anggota klan menyadari berapa banyak yang telah kamu korbankan. Anda telah menanggung beban berat sendirian. Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan nyawamu. Haha, banyak anak kecil di klan melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka telah mengatakan bahwa mereka akan dapat membantumu setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang lebat menyebar di atas pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Hah! Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas yang harum. Dia menatap wajah yang tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut saat mata Xiao Yan yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat menyebar saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Xiao Yu terkejut saat melihat wajahnya yang berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan ke bawah tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah. Mereka ada di sini. Xiao Yu terkejut mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia menyadari beberapa rahasia. Secara alami, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu penatua pertama. Kumpulkan semua siswa bersama-sama. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahannya begitu pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dipahami. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, "Terima kasih banyak, Saudari Xiao Yu." Xiao Yu terkejut setelah mendengar bentuk alamat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memanggil saudara perempuannya. Mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus berdebat satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Haha, adik yang penurut. Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan heroikmu. Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit redup ketika dia berbalik. Mereka adalah kakak dan adik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami dapat melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk mendapatkan hasil apapun dalam hal-hal tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan membuang kemurungan di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan sungguh-sungguh melihat ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang intens dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Suos-suos. Beberapa sosok melintas dan muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Cailin. Klan Hun akan datang. Kedua wanita itu melihat ke langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini, semua instruktur di akademi memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana cemas menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini.
Xiao Yan menatap Sun Er dan Cai Lin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk pelan. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er Ang Cai Lin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, jika kita bisa berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan menyelenggarakan pernikahan akbar. Iya, ekspresi malu dan gembira muncul di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao Yan bergegas menuruni pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Penatua pertama, santai, saya sudah menginstruksikan makhluk di dalamnya. Mereka tidak akan membahayakan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, menatap Suqian dan berkata, anak kecil, terima kasih banyak. Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas ke terowongan spasial. Murid-murid yang padat memadati bagai banjir bandang. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang dengan kecepatan seperti kilat. Aura seperti mengerikan menyebar di awan hitam. Xiao Yan menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat momentum seperti gempa bumi. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela nafas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari semua tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin kencang yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang menyebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh melintasi langit. Itu bisa dengan jelas terdengar dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kamu kenyang.